Ini mikrofonnya ya? Yes. Gimana caranya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman media semuanya. Terima kasih udah hadir hari ini untuk mendengarkan aku berbagi pengalaman dan menyebarkan berita baik ini. Alhamdulillah tanggal 1 Januari kemarin anak kedua kami telah lahir yang kami namakan Syafanina Wardana Bakhtiar. Lahir di Rumah Sakit Brawijaya Antasari jam 2 siang, 2.15 siang. Berat badannya 3,5 kilo, panjangnya 50 cm. Alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat gitu. Terus pengalamannya mungkin sambil nanya juga nggak apa-apa sih, apa yang mau diceritain gitu kira-kira. Oke, mungkin aku bisa ceritainnya kayak perbedaan pengalaman operasi pertama sama yang kedua gitu kali ya. Perbedaannya dulu pas lahirin Ar sama yang sekarang. Pasti dengan metode baru, ya pasti ada prosedur yang berbeda juga. Mungkin nanti Dokter Mary juga bisa jelasin ya perbedaannya apa. Tapi kalau aku kan by pengalaman aja nih. Yang beda sih kayaknya kalau dari segi pasien gitu ya, cuman di puasanya doang gitu kan. Karena kita nggak ngerti ya puasanya lebih singkat gitu dengan metode RX ini yang metode baru. Terus kalau prosedurnya sih aku rasa sih sama-sama aja, cuman memang efeknya di aku agak berbeda gitu. Reaksi aku mungkin terhadap anestesinya atau apapun itulah agak berbeda. Kalau pas lahiran Ar aku feel good aja gitu, kayaknya di ruang operasi juga masih bisa ngobrol sama objinnya. Terus kayak setengah sadar sih kalau waktu itu, tapi nggak banyak ngerasain apa-apa. Namun memang pemulihannya lebih lama ya. Kalau pas lahiran Ar aku baru bisa tegak itu kan 24 jam pasca operasi ya, baru bisa jalan juga yaitu 24 jam itu setelah operasi. Nah kalau sekarang mungkin ketika operasi memang pengalamannya beda gitu ya. Aku ngerasa pusing, terus aku ada muntah-muntah. Terus juga mungkin ada side effect dari anestesinya yang bikin aku satu badan gatel-gatel. Tapi memang pemulihannya ya lebih cepat sih dibandingkan yang pertama. Walaupun memang setiap orang mungkin punya masa recovery yang berbeda-beda. Ada dokternya sih sempat bilang ke aku, ada orang yang 2 jam aja udah bisa duduk gitu kan, udah bisa duduk. Dalam 6 jam udah bisa jalan dan mandi. Sementara kalau aku mungkin karena ada side effect yang aku rasakan, ketika 6 jam pasca operasi aku masih keliengan gitu, masih belum bisa duduk. Terus akhirnya baru bisa jalan itu 15 jam pasca operasi gitu. Cuman overall sih ya itulah, itu bagian dari perjuangan melahirkan aja aku bilang sih. Jadi di hari pertama karena bayi aku juga ketika lahir langsung dibawa ke NICU. Kemudian aku pun juga mungkin punya ekspektasi, oke, dalam 2 jam nih aku udah bisa bergerak. Ternyata tidak seperti itu. Mungkin itu sih yang bikin aku agak-agak kayak feeling down sedikit gitu loh. Kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, aku belum bisa recover. Terus aku juga belum bisa ngapa-ngapain untuk bayi aku gitu. Itu sih yang bikin aku agak-agak stress out. Tapi di hari kedua ketika udah mulai bisa bergerak, terus juga aku udah mulai bisa visit bayi aku di NICU, alhamdulillah udah ngerasa lebih baik, jauh lebih baik. Dan apalagi sekarang ya di hari keempat sih udah sangat-sangat enakan banget sih gitu. Iya, dia ada di ruang operasi ya. Terus aku nggak nyadar sih kamu ngapain aja. Kali ini berani ngeliat. Kalau di pas lahiran Ar, aku ngelarang dia untuk kayak kamu nggak boleh ngeliat di sebelah sana perut aku dibelek. Kali ini dia kayak ngeliat deh. Iya, Soalnya kayak sempet nanya-nanya juga ke dokter kayak itu insisinya di tempat yang sama atau enggak gitu. Iya. Kali ini lebih penasaran dan lebih berani untuk melihat di area bawah, di area perut. Untungnya nggak pingsan sih.
Iya. Ya. Jadi selama operasi berlangsung ditemenin sih sama suami, alhamdulillah bisa ditemenin. Terus kali ini dia lebih terharu ya pas kayaknya kayak yeay adik kita udah lahir. Kalau pas sekarang dia sampai kayak terharu banget gitu. Gak tahu kenapa. Iya benar kayak our baby is here sampai kayak nangis gitu. Sebentar aku lagi tangan kayak ya gitu. Ya mungkin karena kemarin habis menjalanin kayak treatment buat sakit aku, jadi kayak ngerasa ini sebuah kayak miracle kalau babynya bisa keluar dengan selamat. Iya. Rasanya kan di LDR nih, akhirnya hubungan sama suami pas banget sama sekarang ini udah habis ngobrol relation udah lulus. Iya, tentunya sangat-sangat bersyukur ya, banyak sekali nikmat dan berkah yang Allah berikan ke kami gitu sebagai keluarga. Dari mulai Randy alhamdulillah lulus S2-nya dengan hasil yang memuaskan juga, udah selesai kuliahnya, bisa nyamperin aku tepat waktu ya, bayinya nggak brojol duluan. Jadi masih bisa nemenin juga ketika aku lahiran, dan sekarang juga hands on banget juga sama anak-anaknya ya, karena sekarang punya 2 anak dan kerasa banget sih, maksudnya harus butuh effort lebih gitu untuk bisa ngasih kasih sayang dan juga berbagi waktu dan energi untuk 2 anak itu. Dan alhamdulillah seneng banget sih ada Randy gitu kan, jadi ada partner aku lah yang bisa saling bantu untuk urus anak, dan dia juga sangat-sangat perhatian juga sama aku, jadi nggak pengen aku juga terlalu capek, ngasih aku waktu untuk recover juga. Arti nama anaknya sendiri apa? Syafa Nina Wardana Bakhtiar. Syafa itu sebenarnya sama kayak nama aku ya, jadi Syafa artinya itu murni, suci, Nina itu perempuan yang ramah dan anggun gitu. Jadi Syafa Nina anak perempuan yang suci, ramah dan anggun. Wardana Bakhtiar nama belakang dia emang agak panjang. Jadi cuma bisa itu aja. Punya 2 anak mengurangi kegiatan di entertainment nggak? Kalau sekarang sih masih ada beberapa kontrak yang harus dijalanin sih, jadi ya berjalan seperti biasa aja sih, belum ada rencana untuk mengurangi juga, tapi pastinya kalau pasca lahiran ya aku butuh lah ya sekitar 1 bulan gitu kan untuk recover, untuk bisa optimalin juga beradaptasi sama bayi yang baru lahir. Jadi paling aku istirahatnya sih sekitar 1 bulan gitu, untuk pemulihan pasca lahiran ini. Respon A gimana Kak waktu kamu lahir? Iya, jadi aku kira kan Ar itu jealous ya, karena pas di perut tuh kayak kadang masih suka jealous gitu. Ternyata dia seneng banget punya adik, dia kayak begitu aku selesai operasi, dia langsung nanya gitu pas aku di kamar gitu kan, dia nungguin tuh di kamar. Adik mana mama, adik mana, ntar ya adik masih belum ada, mama juga belum ketemu adik gitu. Terus dia nanya lagi besoknya gitu kan, dia nggak nginep tapi dia cuma visit doang tuh. Besoknya, mama adik udah ada belum, bentar ya nak, adik belum bisa kita lihat gitu, adik masih di ruangan dokter, aku bilangnya kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat menanti adiknya. Terus yang awalnya sebelum lahiran tuh dia bilang ke aku kayak, nanti kalau mama lahiran aku nggak mau ke rumah sakit, aku mau tunggu di rumah aja. Tapi begitu kayak sekarang pas dia udah tahu kayak mamanya lahiran, terus dia bisa ketemu adik, dia langsung yang kayak, aku mau ke rumah sakit, aku mau lihat adik kayak gitu. Terus akhirnya ketika ketemu pertama kali juga seneng banget dia kayak happy banget punya adik kayak gitu. Terus dia kayak gemes banget sama adiknya, kayak adik semuanya kecil, pipinya kecil, telinganya kecil gitu. Terus dia main-mainin gitu. Dia gemes banget sih. Terus dia kayak, mama aku boleh gendong adik nggak ya, padahal dia juga masih kecil kan ya. Jadi kayak ya udah kita pegangin gitu. Jadi alhamdulillah sih ternyata reaksinya di luar dari ekspektasi aku ya. Aku kira dia bakalan cuek aja gitu sama adiknya, ternyata dia ngerasa happy juga dan seneng banget punya adik. Alhamdulillah. Tapi ternyata waktu kemarin juga anaknya sempat gak lucu, gimana sih sampai ruang Iya, jadi ada beberapa hal yang mesti diobservasi sih kebetulan. Aku juga nggak terlalu paham sih nama termsnya apa dari segi medisnya. Intinya sih ada dari sisi pernafasannya sama level glukosanya yang harus diperhatikan dulu, sehingga harus ditangani di NICU. Itu aja sih yang bisa aku share.
cuman 24 jam aja sih dia diobservasi. Setelah itu alhamdulillah semuanya sudah baik, sudah normal, dan ya sekarang udah menjadi newborn yang bisa aku take care seperti biasa. Hasil udah keluar itu. Alhamdulillah udah keluar hasil ya, karena aku pengen ya get as much help as I need aja gitu. Mengingat juga punya 2 anak kan, jadi biar bisa bagi waktu juga, biar aku juga bisa kerja, terus juga biar lebih nyaman aja sih gitu. Cuman memang ya nggak semuanya dikerjakan babysitter juga sih, pasti kan bagi-bagi tugas ya. Sama Randi juga aku ya lebih considernya karena punya 2 anak juga sih. Kalau untuk kehamilan yang kedua ini melakukan program atau memang alami? Kita alami, cuman memang terencana. Jadi memang udah direncanakan. Sebelumnya memang aku kan program KB dulu, maksudnya masih pakai KB. Jadi ketika merencanakan ya harus butuh waktu untuk lepas KB dulu, terus memperhatikan siklus, terus di Brawijaya juga bisa tanya-tanya sih sama objinnya gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ini ya, membantu fertilitas ataupun kesehatan kita gitu, supaya bisa subur dan juga bisa sesuai rencana juga. Terus nanya-nanya tips kalau misalkan mau anak perempuan harus kayak gimana, di sini juga ada tips-tipsnya gitu kan. Terus itu aja sih paling, sama ya perhatikan asupan gizi. Jadi kita udah rutin minum vitamin nih berdua, itu suplemen buat kesehatan kita berdua. Udah itu aja sih. Saya maksudnya nanti pulang kapan? Hari ini insya Allah pulang. Aku tanggal 1 Januari kemarin baru masuk. Tanggal 1 Januari pagi masuk, sore siangnya bayinya lahir. Ada schedule memang ada perempuan atau? Ya memang kita rencanakannya pengennya kan perempuan gitu kan. Cuman karena kalau misalkan emang mau pasti banget gitu kan, harus bener-bener yang kayak mungkin bayi tabung gitu ya, yang bisa pasti banget. Jadi memang masih ada chance gitu, belum tentu jadi anak perempuan, tapi kita ada ikhtiarnya lah ya, ada kayak beberapa panduan ataupun tips gimana biar bisa chance-nya lebih banyak anak perempuan gitu. Maksudnya lebih mengarah ke sana. Kita ikutin aja gitu. Jadi cuma ngikutin pedoman dari objin dari sini aja sih, dari Brawijaya. Sisanya berdoa aja gitu kan, kayaknya semoga kesampaian. Tapi kalaupun nggak kesampaian juga nggak masalah gitu. Yang penting kita rencanakan punya 2 anak gitu. Terus alhamdulillah ternyata benar kesampaian anak perempuan. Lahiran di sini karena aku tahu fasilitasnya memadai, dokter-dokternya juga kompeten. Jadi aku lebih kayak percayain aja gitu. Kalau misalkan mereka bilang memang butuh tindakan ini, ya berarti emang butuh, dan it's the best possible care that I can get gitu. Jadi aku nggak terlalu khawatir sih. Pastinya ada khawatir lah ya, namanya seorang ibu, kayak ini is she okay gitu. Dan alhamdulillah dokter-dokter di sini juga menjelaskan dengan sangat jelas gitu, kayak apa yang sedang terjadi sama bayinya, bahwa ini sesuatu yang cukup common, cukup normal, tapi kita mencoba untuk memberikan penanganan secepat mungkin, makanya harus dinicu. Yang itu membuat aku menjadi lebih tenang gitu. Itu aja sih, menurut aku nggak yang terlalu panik gimana gitu, karena aku sangat terinformasi soal kondisi bayinya. Tapi ya namanya seorang ibu, kalau misalkan ada kekhawatiran ataupun kayak ngerasa kok belum bisa ketemu bayinya, itu ya pastinya tetap ada lah ya. Walaupun secara logis aku udah paham banget gitu, bahwa ini adalah suatu penanganan yang tepat dan memang harus dilakukan gitu. Ya intinya baru ngerasa tenang pas udah ngelihat langsung bayinya, udah bisa pegang langsung lah pastinya. Jarak anak pertama sama kedua berapa tahun? Hampir 4 tahun. Ya, jadi permintaan suami atau gimana? Jarak kalau keputusan bersama sih pastinya ya, kita ngeliat juga kan dari segi timeline kita berdua gitu, goals apa yang secara personal goals kita berdua yang mau kita capai apa, secara family kayak gimana, pertimbangannya juga ada beberapa lah, karena direncanakan ya untuk anak kedua ini. Jadi ya itu tadi, akhirnya kita memutuskan program anak, maksudnya kita mau mencoba untuk anak kedua itu pas kemarin aku ke Amerika di tahun lalu ya berarti.
bulan Maret ke sana. Sekalian juga gitu kan program anak kedua gitu, dan kita ngitung juga pokoknya maunya lahirannya pas Randy baru lulus gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjalani ini dengan lancar sesuai dengan rencana. Dari kado kelulusan dulu masih relatif. Kado kelulusan. Yeah. The best present, graduate present. Iya, dia kayaknya seneng banget sih. Pas soalnya, gitu aku pulang belum lahir. Iya. Itu khawatir banget pas di pesawat gitu. Kayak dia udah mulai ngurus. Karena aku mulai ada, itu kan udah masuk 38 weeks ya pas dia pulang. Jadi mulai ada kayak kontraksi palsu gitu kan. Biasalah ada Braxton Hicks gitu. Dan dia selalu kayak minta update terus gitu pas lagi transit, kayak gimana kamu belum ada mulus yang rutin kan, belum ada kontraksi kan, aman. Pokoknya aku nggak mau mendarat tiba-tiba kamu jadi di rumah sakit. Iya. Terus dia kayak udah kamu tiduran aja, rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain, jangan banyak naik turun tangga gitu. Dia takut banget aku brojol sebelum dia nyampe, tapi nggak apa, alhamdulillah sesuai tepat waktu, sesuai rencana kita juga. Untuk sesarnya juga tepat waktu gitu, sesuai rencana, alhamdulillah. Kak boleh ceritain pengalaman kemarin katanya alergi morfin era. Nah ya itu sih diinformasiin ya sama dokter anestesinya gitu, karena kan aku nanya ya, jadi karena ketika operasi kan dalam keadaan sadar kan, jadi apapun pertamanya tuh begitu abis di anestesi aku ngerasa pusing waktu itu, abis itu aku juga ngerasa mual. Jadi begitu dokter udah mulai operasi aku muntah-muntah gitu, dan sempat nanya-nanya juga sih gitu ke dokter anestesinya. Kata dokter anestesinya itu efek samping yang lumayan common juga dirasakan sama pasien gitu. Jadi efek samping dari anestesinya, karena kan setiap orang mungkin memiliki respons yang berbeda-beda ya pastinya, dan ini personal experience aku aja. Terus gatal-gatal itu juga salah satu reaksi yang biasa dirasakan juga gitu mungkin sama pasiennya. Aku juga nggak tahu mungkin gimana gitu kalau misalkan pasien-pasien lain, tapi aku ngerasain kayak gitu, dan kata dokternya ini mungkin reaksi alergi aja sih. Terus habis itu dikasih obat anti alergi, obat anti mual lagi ditambahin gitu selama proses operasi. Tapi memang ya itulah bedanya gitu ya. Aku ngerasa pas yang operasi kedua ini mungkin lebih banyak keluhannya aja gitu. But at the end of the day aku ngerasa kalau dihitung-hitung memang tetap aja sih waktu pemulihannya lebih cepat gitu dibandingkan pas operasi pertama gitu kan. Kalau operasi pertama pemulihannya 24 jam setelah operasi, ini bisa dilalui di 15 jam pasca operasi ya kan. Jadi tetap aja sih sebenarnya lebih cepat, walaupun memang ada beberapa reaksi yang aku pun juga kayak baru ngerasain, baru tahu juga gitu di saat aku operasi. Tahun 6 bulan pertama eksklusif, dan rencananya juga kalau semuanya berjalan lancar ya, nggak ada kendala apapun, insya Allah rencananya juga untuk anak kedua seperti itu. Aku lah. Menurut voting netizen katanya mirip Abang Ara. Apa? Bukan mirip apa? Mirip apa? Kalau menurut aku sih mirip aku, karena aku yang hamil 9 bulan. Ya belum kelihatan juga ya, kalau newborn kan mukanya kayak masih berubah-berubah, ekspresinya juga masih lucu-lucu gitu kan. Nanti kita lihat deh kalau udah umur 3 bulan, 4 bulan lebih mirip ke siapa. Tapi aku kalau ngeliat kayak si Syafa sama ngeliat Arasha tuh mirip sih. Aku kayak sampai kayak gimana ya, kayak ngerasa ih kok bisa ya mirip gitu. Kayak kocak aja gitu. Oke, baik, terima kasih semuanya ya.